Shalom adik-adik, apa kabar yang di rumah? Udah mandi belum? Udah sarapan belum? Semoga yang di rumah udah pada mandi, udah pada sarapan. Jadi pikirannya segar, badannya segar, perutnya kenyang. Nah, setelah perutnya kenyang, barulah kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, kakak harap adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat, bersemangat karena kita mau memuji Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa sama-sama. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, Kak Sari mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu pujian, ya. Kita nyanyi sama-sama. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau baca firman Tuhan. Tapi Kak Sari mau ngajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan boleh berikan kepada kami di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami ingin baca firman Tuhan, Tuhan yang berkati kami, Tuhan sertai kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan hati kami boleh fokus kepada Tuhan saja, dan kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Kiranya kami bisa memahami Tuhan, melakukan firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Sari Tuhan dalam membawakan firman Tuhan. Kiranya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Oke, Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Sudah ya. Kak Salih nanti akan taruh ayatnya di bawah ini. Nanti adik-adik bisa baca. Kita baca sama-sama. Oke, Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah firman
Tuhan. Adik-adik, kita hari ini belajar tentang Yakub. Adik-adik ingat nggak Yakub itu siapa? Ayo. Yakub itu, kalau adik-adik masih ingat, adalah seorang anak kembar. Dia punya kembaran adik-adik, namanya Esau. Ayahnya adalah Ishak. Jadi kalau di perikop terdahulu mungkin Kak Sari ceritakan sedikit kalau ceritanya adalah Yakub itu mengambil hak kesulungannya Esau. Dia mengambil hak kesulungan Esau sehingga Esaunya marah. Esaunya marah dan ingin membunuh Yakub. Jadi dikejar-kejarlah Yakub. Yakub ketakutan. Pada akhirnya ibunya Yakub yang bernama Ribka. Jadi ibunya Yakub yang bernama Ribka menyarankan Yakub untuk, ya udah kamu pergi aja dari sini. Kamu harus mencari tempat yang aman supaya tidak dikejar-kejar lagi sama Esau karena berbahaya. Akhirnya Yakub atas saran ibunya dia pergilah ke sebuah negeri yang namanya Mesopotamia. Gitu. Tapi Mesopotamia ini jauh adik-adik dari tempatnya Esau. Gitu, jauh sekali. Jadi dia harus beberapa hari nginep, bermalam sendirian, kesepian. Disitulah si Yakub merasa mungkin dia merasa sedih, mungkin dia merasa menyesal, mungkin dia merasa takut. Jadi dia galau gitu ya. Jadi ketika malam-malam dia bermimpi dalam tengah-tengah perjalanannya, dan dia bilang dan tiba-tiba dalam mimpi itu datanglah Tuhan gitu. Jadi kalau kita baca nih, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Jadi dalam mimpi itu di tengah-tengah ketakutannya Daud dari ancaman Esau dan dari kesendirian dan kesepiannya, dia justru mendapat janji Allah adik-adik. Dibilangnya Tuhan mengingatkan kalau akulah Tuhan, dan tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang di sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua di muka bumi akan mendapat berkat. Itu ayat 14. Jadi Tuhan berjanji bahwa keturunannya Yakub akan bertambah banyak dan akan mendapat berkat. Dan ayat 15 ditulisnya apa? Sesungguhnya aku menyertai engkau, sesungguhnya Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi janjinya Tuhan adalah akan tetap melindungi Yakub, akan tetap kemanapun pergi, tidak akan meninggalkannya, dan tetap memegang janji-janjinya. Gitu adik-adik. Apakah janji Tuhan ini hanya berlaku kepada Yakub? Tentu tidak. Janji Tuhan ini bahwa dia berjanji akan menjaga, melindungi, bahwa keturunannya akan bertambah banyak dan penuh berkat. Itu juga berlaku buat kita semua, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang taat sama Tuhan Yesus. Itu juga berlaku sama semua anak-anak Tuhan gitu. Jadi adik-adik juga harus ingat kalau Tuhan akan selalu menepati janjinya, karena janji dia dulu sama dengan janji dia sekarang. Dia akan selalu memegang janjinya kapanpun itu, mau itu zamannya Yakub, mau itu zamannya Presiden Jokowi, mau nanti zamannya Presiden Indonesia berikutnya, janji Tuhan tetap sama ya. Jadi kalau kita mau belajar adik-adik, ada 2 poin nih. Kak Sari mau membagikan 2 poin penting
tentang perikop kita hari ini. Yang pertama adalah kita bisa loh berjumpa sama Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita selama ini berpikir, aduh Tuhan jauh yuk, Kasari nggak kelihatan, di mana Tuhan, nggak ada Tuhan gitu. Tapi kita juga bisa kok mengalami apa yang dialami Yakub ini. Apa Yakub meminta, oh Tuhan, saya mau ngeliat Tuhan, saya mau berjumpa sama Tuhan? Enggak. Tuhan, ketika Tuhan ingin, ketika Tuhan berkehendak, ya bisa aja terjadi gitu. Jadi jangan pernah ragu kalau adik-adik bisa bertemu Tuhan dalam bentuk dalam situasi kayak apa. Mungkin bisa macam-macam adik-adik ketika adik-adik berdoa sendirian di kamar, tutup mata, lipat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir nggak? Ada adik-adik. Ada. Tuhan tuh hadir ketika adik-adik benar-benar memang mau mencari Tuhan dan mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan gitu. Jadi nggak harus lewat mimpi, tapi bisa juga melalui doa. Adik-adik berbicara sama Tuhan, Tuhan menjawab. Itu perjumpaan yang pribadi gitu. Atau adik-adik juga bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika adik-adik memuji Tuhan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, atau ketika adik-adik membaca firman Tuhan. Jadi ketika membaca firman Tuhan kok ngerasa kayak Tuhan yang ngomong sendiri sama kita gitu. Bisa. Jadi Tuhan bisa hadir, bisa bicara sama kita dalam berbagai cara ya. Nah, yang kedua adalah Tuhan Maha Penolong. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, tidak berdaya seperti Yakub gitu. Yakub lagi banyak masalah, dikejar, mau dibunuh sama saudaranya, dia jauh dari bapaknya, dia jauh dari ibunya, jauh dari kampung halamannya, dia sendirian, terisolasi, nggak tahu mau kemana tujuannya, udah makan apa belum kita nggak tahu, apakah dia tidurnya nyaman kita nggak tahu. Jadi ketika saat itu Yakub itu sangat galau, dia bingung gitu, dia bahkan jadi pelarian gitu, kayak buronan gitu ya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, dia menolong Yakub. Dengan cara apa adik-adik? Tuhan menolong Yakub, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap hadir di dalam mimpi Yakub dan menguatkan dia gitu loh. Jadi hal yang sama juga bisa adik-adik terapkan ke dalam kehidupan kita saat ini nih. Apapun yang masalah yang adik-adik alami nih, misalnya saat ini apa sih yang paling sulit yang sedang adik-adik alami? Misalnya adik-adik itu tidak punya ongkos, nggak punya ongkos pulang, bingung aja, duduk di pojokan, aduh saya mau pulang ke rumah nggak punya ongkos, gimana ya, bingung segala macam. Tiba-tiba datang nih guru, misalnya dia manggil, hei kamu kenapa kok belum pulang? Terus adik-adik jawab, iya nih bu guru, saya nggak punya ongkos pulang, saya bingung mau pulang naik apa. Terus ibu gurunya karena dia baik hati dikasih uang, nih ongkos kamu pulang. Atau dia pesenin Gojek tuh buat adik-adik, oh oke, ibu guru pesenin Gojek ya, kamu di mana tinggalnya, udah nanti ibu guru yang bayar dari sini pakai ini ya gitu. Nah itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan juga adik-adik. Jadi dalam masalah apapun adik-adik jangan khawatir, ada aja pertolongan Tuhan yang datang. Mungkin adik-adik tanpa disengaja, mungkin adik-adik nggak pernah ngira, mungkin hal-hal kecil kayak tadi itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan gitu. Kalau Tuhan juga melindungi adik-adik, melindungi kamu dari hal-hal yang jahat gitu. Ya, semoga adik-adik paham apa yang Kak Sari jelaskan. Sekarang Kak Sari mau membagi tugasnya ada 2. Oke, yang pertama Kak Sari mau adik-adik menjelaskan kembali kisah mimpinya Yakub gitu ya. Mimpinya Yakub tadi apa dan bagaimana, apa aja yang muncul dan artinya apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Sari punya teka-teki silang
adik-adik nanti boleh di download di grup, nanti Kak Sari kirimkan, nanti adik-adik kerjakan ya, teka-teki silangnya. Jadi misalnya 1 mendatar apa, 2 mendatar apa gitu ya, jadi ditulis tangan aja gitu. Jadi nanti dua-duanya difoto dikirim ke Kak Sari ya gitu. Oke, semoga jelas. Nah, kita mau bernyanyi persembahannya nanti bisa adik-adik titip ke mama atau nanti di scan barcode di layar sini, nanti Kak Sari kasih ya. Sudah persembahan, kita udah baca firman, udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Tapi Kak Sari mau ngingetin adik-adik, kalau minggu depan tanggal berapa? Tanggal 17 April kita mau Paskah. Nah, Paskah ini nanti untuk adik-adik Horong Musa ya, sudah bisa dilakukan secara offline di gereja. Kita mulai ibadah Paskah kita jam 5 pagi. Kita mau ibadah subuh jam 5 pagi. Adik-adik datang gitu ya, nanti kita memuji Tuhan sama-sama. Kita juga ada lomba mencari telur, udah lama kan nggak nyari telur ya. Nah, jadi adik-adik yang kangen mau ibadah bareng di gereja, ayo datang ya, tetap dibawa masker dan kita tetap jaga protokol kesehatan tetap, oke? Sekarang Kak Sari mau menutup ibadah ini dalam doa. Lipat tangan ya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami bisa punya Tuhan yang baik, yang mau melindungi kami, yang mau menjadi penolong kami. Tuhan juga yang menjadi janji Tuhan yang setia, Tuhan dari dulu sampai sekarang. Kami percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan tidak putus atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam sekolah, dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga kami. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak yang baik, kami menjadi anak yang bisa jadi kebanggaan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, berikan keluarga kami kesehatan, berikan seluruh guru sekolah minggu kami kesehatan, dan seluruh gereja kami bisa sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk 1 minggu ke depan. Tuhan, kami ingin merayakan Paskah. Tuhan yang sertai dan berkati. Kami percaya acaranya boleh berlangsung dengan baik, boleh berlangsung dengan hikmat. Tuhan, kami bisa menikmati momen pengorbanan Tuhan hingga bangkit Tuhan, menang dari maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya dosa-dosa ini tidak menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa aktivitas dikerjakan ya. Oke, Kak Sari pamit ya. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.